Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan membahas mengenai sistem pencernaan dengan anggota kelompok kami, yaitu satu ada Hafiza Algania dengan NIM 022, kemudian ada saya sendiri, Salma Lucia sebagai moderator dengan NIM 023, ada Diva Zaina dengan NIM 024, dan yang terakhir ada Dian Cahya dengan NIM 025. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pencernaan. Ya, kami persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Hafiza, yang akan menyampaikan materi dari slide 2 sampai dengan slide ke-8. Baik, Salma. Sebelumnya, secara umum, saluran pencernaan berfungsi sebagai yang pertama jalan makanan, yang kedua cerna makanan, yang ketiga absorpsi zat makanan, dan yang keempat ekskresi sisa makanan. Lanjut. Pada kali ini kita akan membahas tentang yang pertama pembagian regio abdomen, yang kedua susunan saluran pencernaan dan aksesorisnya, yang ketiga anatomi kelenjar-kelenjar pencernaan dan ekskresinya, yang keempat kelainan sistem pencernaan, yang kelima hubungan sistem pencernaan dengan reproduksi wanita, yang keenam gerakan dan sekresi gastrointestinal, yang ketujuh pencernaan secara mekanis dan enzimatis, yang kedelapan absorpsi zat makanan, yang ke-9 pengaturan sistem pencernaan oleh syaraf dan hormon, yang ke-10 refleks defekasi. Lanjut. Pembagian regio abdomen. Abdomen adalah bagian tubuh yang berbentuk rongga terletak di antara toraks dan pelvis. Rongga ini berisi viscera dan dibungkus dinding abdomen yang terbentuk dari otot abdomen, kolumna vertebralis, dan tulang ilium. Untuk membantu menetapkan suatu lokasi di abdomen, yang paling sering dipakai adalah pembagian abdomen oleh dua bidang bayangan horizontal dan dua bidang bayangan vertikal seperti pada gambar di samping. Pembagian regio abdomen tersebut adalah yang pertama, hipokondriaka dextra meliputi organ lobus kanan hati, kantung empedu, bagian duodenum flexura, hepatic colon, sebagian ginjal kanan dan kelenjar suprarenal kanan. Epigastrika meliputi organ pylorus gaster, duodenum, pankreas, dan sebagian dari hepar. Hipokondria sinistra meliputi organ gaster, limfa, bagian kaudal pankreas, flexura lienalis kolon, bagian proksimal ginjal kiri, dan kelenjar suprarenal kiri. Lumbalis dextra meliputi organ kolon ascendens, bagian distal ginjal kanan, sebagian duodenum, dan jejunum. Umbilikal meliputi organ omentum, mesenterium, bagian bawah duodenum, jejunum, dan ileum. Lumbalis sinistra meliputi organ kolon ascendens, bagian distal ginjal kiri, sebagian jejunum, dan ileum. Inguinalis dextra meliputi organ cecum, appendix, bagian distal ileum, dan ureter kanan. Pubica atau hipogastrik meliputi organ ileum, viscera urinaria, dan uterus pada kehamilan. Inguinalis sinistra meliputi organ kolon sigmoid, ureter kiri, dan ovarium kiri. Lanjut. Untuk deskripsi, biasanya abdomen dibagi menjadi 4 kuadran menurut 2 garis imajiner yang saling tegak lurus dan berpotongan di umbilicus. Berdasarkan pembagian ini didapatkan 4 kuadran, yaitu RUQ atau right upper quadrant, LUQ left upper quadrant, RLQ right lower quadrant, dan LLQ left lower quadrant. Susunan saluran pencernaan dan aksesorisnya. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Fungsi sistem pencernaan adalah memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan bagi tubuh. Saluran pencernaan umumnya mempunyai sifat struktural tertentu yang terdiri atas 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, lapisan otot, dan lapisan serosa. Klasifikasi sistem pencernaan oleh Amalia 2020. Yang pertama, gastrointestinal tract atau saluran pencernaan. Saluran ini memanjang dari mulut hingga anus melewati rongga toraks dan abdominopelvis. Terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar.
Memiliki panjang 5-7 meter pada orang hidup dan 7-9 meter pada kadaver. Memiliki dinding yang terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa yang paling dalam, submukosa, muscularis, dan serosa yang paling luar. Aksesori digestive organ atau organ tambahan, terdiri dari gigi, lidah, kelenjar saliva, liver, empedu, dan pankreas. Gigi dan lidah bekerja secara fisik, ada kontak langsung dengan makanan, sedangkan yang lain bekerja secara kimiawi dan menghasilkan sekret. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hafiza yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi selanjutnya dengan slide 9 sampai dengan 15 akan disampaikan oleh Diva. Kepada Diva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, organ penyusun sistem pencernaan manusia, yaitu ada rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Lanjut. Rongga mulut memiliki beberapa struktur aksesoris seperti bibir, palatum, lidah, gigi, kelenjar, saliva. Terdapat dua proses yang terjadi pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, proses mekanik, mengunyah, dilakukan oleh gigi dibantu oleh lidah. Yang kedua, proses kimiawi, adanya sekresi saliva yang mengandung enzim amilase, mukus, dan lisozim. Enzim amilase membantu proses pencernaan amilum. Lanjut. Persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan terdiri dari nasofaring, orofaring, laryngofaring, walaupun nasofaring tidak terlibat dalam proses pencernaan. Berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju esofagus, hanya proses mekanik saja yang terdiri di faring. Proses deglutisi menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Proses ini meliputi 3 tahapan, yaitu fase volunter, lidah menekan palantum keras dan mengarahkan bolu makanan yang sudah dikunyah ke orofaring. Fase faring, penutup semua lubang kecuali esofagus akibat adanya refleks dari pusat menelan. Fase esofagus, adanya gerakan peristalis. Lanjut. Berupa tabung panjang sekitar 9-10 inci dengan diameter kurang lebih 1 inci. Berfungsi untuk menggerakkan bolus makanan yang sudah dikunyah dari faring ke lambung dengan gerakan peristalis. Hanya proses mekanik saja yang terjadi pada organ ini. Proses mekanik yaitu menggerakkan bolus melalui gerakan peristalis, lalu pusat menelan memicu adanya gelombang peristalis primer yang menyapu dari pangkal hingga ujung esofagus. Hal ini diawali oleh kontraksi otot sirkular esofagus yang mendorong bolus ke daerah yang masih mengalami relaksasi. Terletak di superior kiri rongga abdomen. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia, daerah yang membuka ke arah esofagus, fundus, bagian yang menonjol ke atas, korpus atau badan, bagian tengah di bawah fundus, dan pilorus, bagian inferior yang menyempit dan membuka ke arah usus halus. Proses mekanik yaitu ada gerak peristalis, proses kimiawi, ada sekresi faktor intrinsik, sekresi gastring, pencernaan protein, pencernaan lemak. Membentang dari sphincter pylorus hingga catur eolucekal, tempat pertemuan antara usus halus dan usus besar, memiliki diameter sekisar 2,5 cm dan panjangnya 3-5 meter saat bekerja. Terbagi menjadi duodenum, merupakan bagian paling pendek sekisar 25 cm, merupakan tempat bermuaranya ductus empedu dan ductus pankreas. Jejunum panjang sekitar 1-1,5 meter.
Ileum panjangnya sekitar 2-2,5 meter. Secara garis besar, fungsi usus halus diantara sebagai berikut. Merupakan akhir dari proses pencernaan manusia dengan dibantu oleh enzim usus halus, enzim dari pankreas, dan empedu. Absorpsi nutrien dari makanan di mana dinding usus halus memiliki villi yang mengandung pembuluh darah hingga nutrisi yang sudah diserap kemudian akan dialirkan bersama darah. Terdapat dua proses yang terjadi pada organ pencernaan manusia ini. Proses mekanik, segementasi, merupakan gerakan mencampur dan mendorong kimus secara perlahan. Proses kimiawi, maltase menghidrolisis maltosa menjadi glukosa. Sukrase menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Aminopeptida memisahkan asam amino dari ujung suatu peptida. Dipeptida mengubah dipeptida menjadi asam amino. Lipase usus mengubah monogliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diva akan pemaparan materinya. Untuk slide selanjutnya, slide 16-22 akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, selanjutnya ada usus besar. Usus besar terletak di rongga abdomen, membentang antara ileosekal dan anus. Diameternya yaitu sekitar 6,5 cm dan panjangnya sekitar 1,5 meter. Berisi zat-zat makanan yang tidak tercerna. Kemudian tidak memiliki villi. Otot longitudinal pada usus besar membentuk struktur kantung-kantung besar di sepanjang usus besar yang disebut dengan haustra. Usus besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cecum, appendix, kolon, dan rectum. Kemudian usus besar memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama ada absorpsi air dan elektrolit dari kimus yang tersisa. Kemudian mengubah kimus yang setengah cair menjadi padatan atau semi padatan yang disebut dengan feses, memproduksi mukus, mengandung bakteri yang bermanfaat bagi manusia. Nah, keberadaan bakteri ini disebabkan oleh gerakan zat-zat sisa makanan di usus besar yang berlangsung secara lambat. Selain itu, usus besar tidak memproduksi zat antibakteri, sehingga bakteri dapat bertahan hidup dan terus berkembang di usus besar. Manfaat bakteri ini yaitu menstimulasi motilitas kolon, menghasilkan zat yang berguna bagi tubuh seperti vitamin K, riboflavin, dan tiamin. Proses mekaniknya, adanya kontraksi haustra yang menyebabkan pergerakan massa di dalam kolon. Menggerakkan massa menuju ke rektum, lalu ke anus. Kemudian ada rektum dan anus. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Kemudian ada anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tertidur. Kemudian, organ tambahan sistem pencernaan manusia itu, yang pertama ada kelenjar saliva, yang berfungsi untuk membersihkan gigi, melarutkan molekul, membantu proses menelan, mencerna karbohidrat, dan melembabkan rongga mulut. Kemudian ada kelenjar intestinal, untuk membantu pencernaan protein, lemak, dan disakarida. Kemudian ada pankreas yang menghasilkan insulin, menghasilkan enzim proteolitik, amilase, dan lipase, serta mengandung NaHCO3 untuk menetralisir HCl dari lambung. Kemudian ada hati untuk sekresi empedu, metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, detoksifikasi, reservoir atau penyimpanan darah. Dan yang terakhir ada empedu untuk mengemulsi lemak dan membantu absorpsi lemak. Kemudian ada anatomi kelenjar-kelenjar pencernaan dan ekskresinya. Yang pertama ada kelenjar liur. Kelenjar liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur.
Ada 3 pasang kelenjar air liur yang besar, yaitu ada kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Kemudian, fungsi kelenjar liur itu sendiri untuk membasahi dan melumasi rongga mulut dan isinya, memulai pencernaan makanan, menyelenggarakan ekskresi zat-zat tertentu seperti urea dan tiosianat, dan mereabsorpsi natrium dan mengekskresi kalium. Kemudian ada kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan, yaitu ada gastritis, radang hati yang menular atau hepatitis, ada diare, sembelit, kanker lambung, radang usus buntu, hemoroid, dan keracunan makanan. Hubungan sistem pencernaan dengan sistem reproduksi yang pertama ada dari mulut. Gusi hiperemi, berongga dan membekak. Gusi cenderung mudah berdarah karena kadar estrogen yang meningkat menyebabkan peningkatan vaskularitas selektif dan proliferasi jaringan ikat. Tidak ada peningkatan sekresi saliva. Namun, wanita mengeluhkan petialisme atau kelebihan saliva. Perasaan ini diduga akibat wanita secara tidak sadar jarang menelan saat merasa mual. Kemudian ada esofagus, lambung, dan usus halus. Herniasi bagian atas lambung terjadi setelah bulan ke-7 atau ke-8 kehamilan. Keadaan ini disebabkan pergeseran lambung ke atas yang menyebabkan hiatus diafragma melebar. Peningkatan produksi progesteron menyebabkan tonus dan motilitas otot polos menurun, sehingga terjadi regurgitasio-esophagus, peningkatan waktu pengosongan lambung, dan peristaltis balik. Akibatnya, wanita tidak mampu mencerna asam atau mengalami nyeri ulu hati. Sebagai respons, terdapat peningkatan kebutuhan selama masa hamil. Besi siap diabsorpsi di usus halus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya, yaitu slide 23-28, akan disampaikan oleh Dian. Kepada Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Gerakan dan sekresi gastrointestinal. Fungsi sistem gastrointestinal. Yang pertama itu motorik, gerakan saluran cerna. Kedua ada sekresi dan digesti, getah pencernaan dan pencernaan makanan. Ketiga ada absorpsi, penyerapan hasil pencernaan, nutrien, air, dan elektrolit. Kontrol saraf terhadap fungsi gastrointestinal. 1. Sistem saraf enterik. Yang A. Plexus myentericus auerbach mengatur pergerakan motorik. Yang B. Plexus submucosa Meissner mengatur sekresi dan aliran darah lokal. Yang kedua ada sistem saraf otonom. Yang A ada persarafan parasimpatis, meningkatkan sebagian besar fungsi gastrointestinal. Yang B ada persarafan simpatis, menghambat sebagian besar fungsi gastrointestinal. Lanjut. Selanjutnya ada absorpsi zat makanan. Absorpsi zat-zat gizi terutama terjadi pada permukaan usus halus. Usus halus berbentuk lipatan-lipatan. Tiap lipatan memiliki ribuan jonjot-jonjot yang dinamakan villi. Pada sistem absorpsi villi secara terus-menerus dalam keadaan bergerak, tiap villi dilapisi oleh lapisan otot yang sangat tipis. Absorpsi merupakan proses yang sangat kompleks dan menggunakan 4 cara: pasif, fasilitatif, aktif, dan fagositosis. Absorpsi pasif terjadi bila zat gizi diabsorpsi tanpa menggunakan alat angkut atau energi. Absorpsi fasilitatif menggunakan alat angkut protein untuk memindahkan zat gizi dari saluran cerna ke sel yang mengabsorpsi. Absorpsi aktif menggunakan alat angkut protein dan energi. Absorpsi fagositosis adalah alat cara absorpsi di mana membran sel-sel epitel menelan zat-zat yang akan diabsorpsi. Lanjut. Pengaturan sistem pencernaan oleh saraf dan hormon. Pengaturan sistem pencernaan, sistem saraf pusat oleh saraf otonom, simpatis dan parasimpatis. Volunter, mengunyah, menelan, buang air besar. Involunter, peristaltik, saluran pencernaan. Persarafan saluran pencernaan terdiri plexus myentericus atau disebut dengan Auerbach berada antara lapisan otot. Fungsinya untuk pergerakan usus. Plexus submucosa Meissner berada di submucosa. Fungsinya pengaturan sekresi dan sensorik atau reseptor regangan. Lanjut.
Pengaturan sistem hormon yang mempengaruhi fungsi saluran cerna, gastrin atau gaster, merangsang sekresi asam lambung dan pertumbuhan mukosa lambung serta usus. Kolesistokinin atau duodenum jejunum, merangsang sekresi enzim pankreas dan kontraksi kandung empedu. Sekretin, duodenum jejunum, merangsang pankreas menghasilkan bikarbonat, pankreatin Dian, mohon maaf, apakah sinyalnya lagi kurang bagus? Baiklah, mohon maaf karena Dian sinyalnya sedang tidak bagus. Presentasi akan saya lanjutkan. Tadi masih menjelaskan mengenai hormon yang mempengaruhi fungsi saluran cerna, yaitu yang pertama ada gastrin untuk merangsang sekresi asam lambung dan pertumbuhan mukosa lambung serta usus. Ada kolesistokinin di dalam duodenum dan jejunum merangsang sekresi enzim pankreas dan kontraksi kantung empedu. Kemudian ada sekretin merangsang pankreas menghasilkan bikarbonat, ada pankreatik polipeptid pada pankreas menghambat sekresi eksokrin pankreas. Kemudian ada gastric inhibitory polypeptide menghambat sekresi asam lambung. Ada vasoaktif intestinal polypeptide, seluruh saluran gastrointestinal mengatur kontraksi dan sekresi gastrointestinal. Kemudian ada motilin merangsang kontraksi gastrointestinal. Ada histamin, potensiasi efek gastrin dan asetilkolin serta stimulasi sekresi lambung. Kemudian ada somatostatin, menghambat fungsi semua hormon gastrointestinal. Ada enkephalin, sebagai kontraksi otot polos, menghambat sekresi cairan dan elektrolit. Kemudian ada refleks defekasi. Defekasi adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum. Defekasi biasanya dimulai oleh dua refleks defekasi, yaitu yang pertama ada refleks defekasi intrinsik. Ketika feses masuk ke dalam rektum, pengembangan dinding rektum memberi suatu sinyal yang menyebar melalui plexus mesentericus untuk memulai gelombang peristaltik pada kolon descendens, kolom sigmoid, dan di dalam rektum. Gelombang ini menekan feses ke arah anus. Begitu gelombang peristaltik mendekati anus, sphincter anal interna tidak menutup dan bila sphincter eksternal tenang, maka feses keluar. Kemudian ada refleks defekasi parasimpatis. Adanya feses dalam rektum yang merangsang syaraf rektum ke spinal cord dan merangsang kolon descendens, kemudian ke sigmoid, lalu ke rektum dengan gerakan peristaltik dan akhirnya terjadi relaksasi sphincter interna. Maka terjadilah proses defekasi saat sphincter interna berelaksasi. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan bisa dimasukkan atau ditulis di dalam kolom komentar YouTube di bawah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.